Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina, saya perwakilan dari PKK Kelurahan Cisalanten Kidul. Dalam proses ketahanan pangan ini, sudah lama kebun kecil kami ini kami tanami berbagai macam sayuran, di antaranya ada kangkung, ada bayam, ada randang midang, ada daun pepaya dan sayuran lainnya. Kenapa kita melakukan hal ini selain untuk mengirit pengeluaran dapur? Tentu saja kita ingin mendapatkan makanan yang memang kita tahu bagaimana dari awal kita tanam, apa yang dipakai sebagai pupuknya dan lain-lain. Untuk media tanaman yang saya pakai dalam sebagai bahan untuk tanaman ini adalah berasal dari daun-daunan yang memang saya kumpulkan dari halaman depan, kemudian saya lakukan composting sendiri di rumah. Kemudian selain daun-daun, kita juga memakai sampah-sampah dapur yang memang dari awal juga kita sudah melakukan pemilahan sampah. Kita melakukan pemilihan sampah antara sampah organik maupun sampah anorganik dan residu. Sampah yang organik kita setorkan ke bank sampah, sedangkan sampah organiknya kita buat pupuk sendiri. Kemudian dalam rangka ketahanan pangan keluarga dan memenuhi gizi pangan keluarga juga, saya banyak menanam pohon-pohon sayuran sederhana di sini. Seperti kita tahu, di sini ada tanaman seperti katuk, kemudian ada kangkung, ada bayam yang kita melakukan perlakuannya dan kita tanam secara organik, karena kita tahu tanaman yang kita tanam dengan metode atau sistem organik memang lebih baik. Selain itu, saya merasa aman gitu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang memang kita tahu bagaimana ditumbuhkannya. Ini namanya daun lemon balm atau yang kita biasa sebut ini mint. Mint ini bisa kita jadikan sebagai lalap maupun sebagai bahan untuk teh. Nah, kemudian ini biasanya saya lalap atau enggak saya sayur atau enggak saya bikin teh juga. Ini namanya bunga telang. Bunga telang ini bunganya berwarna biru, dan seperti kita tahu kalau bunga yang berwarna ungu itu banyak mengandung antioksidan. Jadi bunganya ini biasanya saya suka jadikan teh atau saya jadikan pewarna biru untuk makanan. Ini sirih. Ini sirih hijau, banyak fungsi, banyak manfaatnya. Ini sebagai obat batuk ataupun obat mimisan. Ulangi lagi Bu yang untuk sirih hijau. Ini namanya. Kemudian ini adalah daun katuk. Daun katuk kita tahu sebagai booster ASI ya, jadi banyak untuk menghasilkan ASI. Ini bunga marigold atau kita biasa sebut kenikir. Kenikir ini bagus untuk mendatangkan serangga-serangga baik untuk polinasi tanaman. Ini juga bisa dimakan untuk bunga-bunga kecilnya. Kemudian ini adalah tanaman cabai rawit. Tanaman cabai rawit kalau misalnya kita mau nyambel dan segala macamnya, nggak usah beli ke warung, kita bisa petik sendiri. Ini ada yang cabai rawit setan dan ini cabai rawit biasa. Nah, yang ini adalah cabai hijau, cabai Tanjung. Tapi ini masih hijau-hijau, kebetulan masih sedikit yang warna merahnya. Cabai Tanjung biasa kita pakai untuk karena dia rasanya nggak pedas dan dia bisa kita konsumsi sebagai renang atau dan lain-lain ya. Kemudian ini kangkung mudah tumbuh dan pasti gizinya juga banyak ya dan banyak bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian ini juga kita perlakukan sebagai kangkung organik. Nah, ini cabai rawit hijau atau cabai keriting. Ini lumayan lebat dan bisa kita pakai untuk keperluan dapur. Bagusnya ada pohon-pohon cabai ini, kalau misalnya lagi mahal kan kita nggak usah beli ke warung, kita tinggal ambil aja gitu kan. Jadi kita selain untuk menjaga inflasi, kita juga bisa tahu kalau cabai ini memang dihasilkan secara organik. Kemudian ini ada pohon jintan, mungkin di sebelah sana juga ada. Ini pohon pakcoy. Pakcoy ini dibudidayakan secara organik juga, dan ini enak untuk dilalap juga enak. Kemudian ini cabai-cabai Tanjung yang cabai rawit setan yang emang masih jadikan bibit,
belum dipindahkan ke masih di polybag. Kemudian ini ada pohon kacang panjang tapi masih belum berbuah. Ini adalah OTG atau Organic Tower Garden. Organic Tower Garden ini sebagai metode tanaman tapi bisa ditanam secara organik gitu. Jadi lubang ini kita pakai sebagai tempat pembuangan sampah organik. Jadi nanti kalau sudah terjadi pembusukan atau composting bisa langsung diserap oleh tanaman yang ada di sini. Nah, satu OTG ini terdapat 58 lubang yang bisa ditanam oleh berbagai jenis tanaman. Ini biasa saya tanam itu pakcoy, kemudian seledri dan selada bokor. Nah, yang di sini yang ada kerannya ini adalah tempat air lindi. Kita kan sudah menanam, menyiram dari atas dan ada air lindi dari sampah organiknya. Nanti terkumpul di ember yang lantai 1 ini. Kemudian nanti kalau sudah banyak air lindinya bisa diambil dan bisa disiramkan kembali ke sini gitu. Jadi ini satu metode yang lumayan irit tempat dan lahan. Kemudian berpindah ke sini. Nah, di sini ada sayuran kale. Saya mempunyai 2 jenis kale, yaitu ada kale nero dan kale curly atau kale keriting. Nah, seperti kita tahu kalau di media sosial atau di luar negeri, kale nero ini terkenal sebagai superfood atau makanan super yang emang bagus untuk pertumbuhan. Ini banyak mengandung kalsium, vitamin dan segala macamnya. Selain kale-kalean, ini juga ada stroberi. Saya tanam stroberi. Ini belum berbuah. Kemudian di sini ada kencur-kencuran yang kencur bumbu dapur. Selain sebagai bumbu dapur, ini juga bisa sebagai obat batuk. Nah, kita pindah ke sebelah sini. Ini adalah pohon jinten. Jinten biasanya bijinya kita pakai untuk masakan Arab ya. Cuman sebagai obat batuk ini juga bisa. Dan daunnya juga ini bisa dimakan dan ini enak kita makan. Kemudian ini adalah pohon adas. Adas itu biasanya atau yang sering kita pakai di minyak telon ini salah satunya adalah minyak adas. Minyak adas juga selain menghasilkan biji, ini sudah mulai berbiji, ini juga menghasilkan minyak dan minyaknya itu nanti biasanya suka kita gunakan sebagai bahan minyak telon. Nah, selain ini ada adas, kemudian sebelah sini ada sirih merah. Nah, ini sirih merah sebagai obat batuk juga sebagai hiasan mungkin ya. Dah. Nah, ini adalah aquaponik. Selain sayuran kita juga pasti membutuhkan protein untuk makanan. Nah, di sini aquaponik kita tanam sayur kangkung, kita besarkan di dalam ember ini. Namanya budik gambar. Jadi budidaya ternak ikan di dalam ember gitu. Nah, dalam ini saya mau melihara ikan lele. Ikan lelenya ada beberapa ekor. Kemudian di atasnya ini sayuran kangkung. Jadi nanti kalau sudah agak besar bisa kita panen. Selain kita bisa menghasilkan protein hewani, kita juga bisa mendapatkan sayuran atau serat dari kangkung-kangkung ini. Mungkin itu yang bisa kami paparkan dalam video kali ini. Jadi intinya sih sebenarnya kalau kita sebagai ibu-ibu yang memang memasak di dapur dan memberikan makanan yang baik dan benar kepada keluarga, kalau misalnya kita ingin tahu dari mana sih makanan itu berasal, kita harus menanam sendiri. Jadi lebih baik menanam sendiri secara organik karena segala macamnya itu sebenarnya mudah, hanya butuh kesabaran dan ketelatenan gitu. Pesan-pesannya sih jangan takut untuk memulai, karena memulai itu memang agak susah. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Begitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.